Ya pemakai tidak terlalu terhipnotis rasa bersalah gitu loh. Itu wabe hapus-hapus Pak. Sorbannya juga hapus-hapus. Ini berbohong sendiri-sendiri. Ini mulai dari kacamata, kemudian sorban, kemudian jubah, tongkat, sendal. Aduh. Kompleks. Loh, kadang aja sendalnya jadi lelang kok. Ya itu. Kemudian pakai kacamata hitam ini juga pengalian perhatian visual Bapak. Warna gelap lensa sering menarik perhatian gitu kan. Ironisnya kacamata itu sendiri ya, bukan mata penggunaannya. Saat orang fokus pada kacamata, misalkan nih kayak Raden Mas ini, kita fokus pada kacamatanya. Mereka kurang memperhatikan sinyal apa ya namanya, sinyal nonverbal gitu. Nah, nonverbal lain yang mungkin membocorkan kebohongan itu gitu. Pokoknya ini tuh dianggap lebih sakti daripada mulut mereka gitu. Ternyata kita nggak bisa Pak dibohongi Pak. Kang, yang itu yang di Kalimantan itu kan ada yang apa? Yang viral, yang hadis kopi itu dari Mukibin juga ya itu. Pernah nggak dengar yang hadis kopi yang lagi viral itu? Kopi lambada. Ya, barang siapa yang minum kopi, kalau kopinya belum habis, mati masuk surga gitu. Pernah dengar? Lambada iya katanya. Mateni wong lek lambada. Pernah kan? Pernah dengar? Pernah. Iya, lihat di YouTube hadis kopi itu. Lucunya minta ampun. Oh, zaman Nabi di mana orang tanam kopi itu ya? Assalamualaikum Gerampak. Salam. Bos, sampean pernah kebagian nyium sendal Nabi belum? Sendal asli kan nyiumnya mesra. Wih, muntah saya nyiumnya. Bau terakhir. Ini ada Muhibin. Tadi siapa yang nyari Muhibin siapa? Nih Bang Zulfikar nih. Masih tetap istiqomah. Kamu tahu nggak kenapa Habib suka pakai kacamata hitam? Assalamualaikum ya Rampak. Beri manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kacamata hitam sudah ya, sekarang dengan suara keras terbata-bata gitu. Hai saudara-saudara. Kita ungkap ini ya. Suara keras patah-patah. Waduh. Ya, ini kita gali misteri di balik nada yang tinggi. Takbir. Takbir. Kita ungkap. Indonesia ini Mengalihkan yang pertama adalah apa tujuannya? Mengalihkan perhatian pendengar. Kenapa? Karena saat suara tiba-tiba meninggi, ya, perhatian kita tertuju pada intensitasnya. Begitu nada turun drastis, ya kan, pendengar menahan napas, terpaku menunggu kelanjutan. Gini, takbir gitu. Kelanjutannya apa ya gitu. Dan itu. Jadi pola naik turun ini, pola habis takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara kan biasanya gitu, agak pelan gitu. Iya. Jangan sampai, udah kalau bicara kayak gitu tujuannya apa? Nah, pola naik turun ini membuat fokus berfluktuasi. Jadi naik turun, fokusnya juga naik turun. Sehingga detail kebohongan itu mudah terlupakan. Nah, pemuda tersesat, Kiai Rampak, wedus. Makoli. Tapi kemarin saya dengar itu ada lucunya juga itu Kirampa. Yang masalah itu sampai takbir itu dia ngomong itu. Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Lara Santang. Takbir. Tadinya salah. Udah keras salah.
Inilah ada saya ngaku juga kok. Katanya keturunan Pitung. Jadi lagi ya, kemudian nada tinggi dan terbatah-patah gitu ya, pedot-pedot begitulah naik turun pokoknya. Ini menyembunyikan keraguan di suara gitu. Jadi berbohong sering menimbulkan orang itu kalau berbohong amati ya, sering menimbulkan kegugupan. Apa? Suara bergetar. Jangan bergetar dikira lagi husuk. Ini bergetar itu juga Masya Allah ketemu sama Nabi. Jangan. Itu sedang berbohong, Pak. Gitu. Makuli. Gitu ya. Jadi kecepatan bicaranya juga nggak konsisten. Dengan mengatur volume kadang memekik, kadang berbisik. Penceramah bisa menutupi getaran atau patahnya suara ya, yang sebenarnya ujung-ujungnya bisa membocorkan kegelisahan. Jadi jangan tertipu dengan intonasi suara dan kacamata hitam. Wah, kita bahas tongkatnya, Pak. Kita bahas tongkatnya. Yang bawah apa tongkat yang atas, Ki? Ya. Kemudian nada fluktuatif juga menciptakan rasa drama dan otoritas. Cie. Nada tinggi memberikan kesan semangat, keyakinan, otoritas. Nada pelan sebaliknya terkesan lebih hikmah, lebih mendalam, lebih mengundang rasa hormat. Sehingga Panglima Badri dan Raden Mas sering bilang, oh ternyata cucu beneran. Itu lah. Tapi Kirampak gini, saya juga ada juga kagum sama mereka itu. Kalau pintarnya mengarang cerita itu luar biasa itu. Ini saya menganggap ini apa ini temannya Freddy S apa ya, mungkin lah murid Freddy S apa ya. Kok pintar benar ngarangnya itu. Coba suruh gitu, coba suruh lepas kacamata hitamnya, nanti nggak bisa cerita. Kurang pede. Enggak, kenapa enggak profesinya berganti apa? Ayo kita sambut Jadi stand up comedy aja gitu. Ini nge-report nanti nih Kang Surfikar, hati-hati nih. Coba suruh narasi. Ya nggak apa-apa, malah tak suruh report sana. Ya, Surfikar, gimana? Yuk embuskan nafasmu nak, silakan bersuara nak. Jangan lupa takbir. Assalamualaikum. Ya, apalagi. Nah, nada Gimana tinggi, kalau mau bersuara ini, Gus? tiba-tiba tinggi, tiba-tiba Monggo pelan. narasi. Assalamualaikum. Salam. Berang aja deh. Ah. Itu mengontrol ritme emosional. Itu kok Bang Surfikar masih bingung nyari tahu siapa sih pengadu dombanya. Korbannya sudah ada, masih aja dicari. Makuli. Jangan biarkan monyet-monyet ada panglima monyet. Yuk kita perang, takbir. Yang aneh lagi, masalah DNA itu yang mengajukan pertama itu kan dari kaum mereka juga kan. Coba kalau dia ngaku cucu Nabi, tes DNA aja. Kalau nggak cucu Nabi, ketahuan DNA-nya kemana, ini kemana. Pas ketahuan haplogrupnya J, langsung Itu hanya pengalihan Kang. Pengalihan. Mayoritas muhibin itu awalnya kagumnya sama Habib Rizik. Kalau nggak gitu sama Habib Syekh. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar dan raja solawatan. Jelaslah bikin majelisnya majelis solawat. Soalnya kalau majelis taklim yang ngaji siapa? Dulu kebanyakan begini, jadi nggak bisa ngaji. Kalau saya dulu sukanya si Habib Rizik sama Habib Bahar.
Itu idola saya dulu. Ya karena Tapi pas dia amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. ya Gas itu gitu pas kan. pernyataannya atas satu Habib Foto lebih mulia dari 70 Kiai alim pribumi. Waduh, saya udah ini beda lagi ini orangnya. LFU host, boleh bertanya host, Ya. kenapa sih kalian semua nggak percaya dengan nasab Alawi nyambung ke Rasulullah? Kenapa nggak percaya? Kenapa kalian semua nggak percaya bahwa nasab Alawi nyambung ke Rasulullah? Emang godaan setan dia. Digoda. Masih sedang digoda setan dia, Mas. Sabar sedikit. Ya, jawab nih satu-satu apa itu ini? Menurut pandangan aja, pendapat masing-masing apa gimana ini? Ini mulai dari siapa Kalau pakai ini? data-data kan sudah Hanya ini terima. mulai dari siapa? Saya itu atau dari mulai siapa? Saya itu mau jawab pertanyaan tadi. Saya cari kacamata hitam saya nggak ada, Pak. Ya, dari saya dulu ya, dari saya dulu ya, mungkin ya. Kalau saya mah nggak pernah. Nah, gitu ya. Ya, karena begini, orang-orang Ba'alawi itu kan dari Yaman Selatan sih. Aduh. Kalau saya yang jawab karena saya nggak punya alasan untuk percaya. Dan saya nggak mau percaya sama pendusta. Memang tak perlu untuk percaya. Ini jadinya yang kena gendam itu kayak Zulfikar itu nggak bisa sembuh. Memang tak perlu untuk percaya. Iya kan? Itulah dia. Melekatnya itu Kang, udah melekat sampai darah-darahnya gitu. Itu loh. Neng dia Mana tanya lagi ya? Pertanyaan itu jangan yang enteng-enteng, yang agak berat gitu loh. Oke, yang agak berat ya. Ya. Oke, saya tanya lagi. Kenapa Habib suka bawa tongkat? Mengapa? Itu saya jawab. Itu, mengapa sampai saat ini kan polemik nasab kan sudah bergulir hampir 5 tahun, dan pertanyaan begini, mengapa sampai saat ini Robitoh Alawiyah belum menunjukkan isbat nasabnya? Ya emang nggak ada. Apa yang mau ditunjukin? Nanti ke sana malah ditunjukin kacamata hitam nanti. Mau tunjukin di mana dipanggil tak datang? Lah kok pada percaya gitu loh, gimana sih? Ini korbannya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu korban semua itu. Yang lain udah sadar tinggal Zulfikar. Nanti mau hidup ke Indonesia habis hanya tersisa satu. Siapa namanya? Zulfikar, sukar benar. Kongkon ngumbai pakaian nih Habib engko sampean entuk syafaat nangai. Timbang daripada dapat syafaat dari mereka, mending dapat uang 5.000 tapi pasti. Sambil ngopi Mak Gerampak, santai. Coba lah kamu on cam. Kamu takut Syafaat kok dari kamu takut ketahuan bohongnya ya kalau on cam ya? On cam. Kan dia minum makanan nih. Iya nggak apa-apa, saya nggak minta kok. Coba on cam. Ini tak ngirimin on cam semua ya. Kalau Kiai Haji 1, 2, 3 ini masih di bawah umur, nggak bisa on cam. Nah itu Sofyan Hadi, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Beb. Pak. Beb, sehat Beb, kefal Beb.
Khair ya? Ya khair, alhamdulillah. Lah ini pakai kaca, kalau ini nggak hitam, aman. Kacamata coklat, aman. Nanda. Habib nih. Habib saya ini. Hmm? Saya ini Habib Iya, dari Tarim. Iya, percaya. Kalau sampean senang ya. Jadi itu tadi kita lagi bahas nada tinggi, Pak. Nada fluktuatif. Nah, intonasi berbicara mereka kalau sedang ceramah gitu, Bang Zulfikar ya. Jadi suara-suara lantang begitu itu termasuk membentuk imaji pembawa kebenaran. Seakan-akan. Makin rampak, aku pamit dulu makin rampak. Ada Tuh tamu kan, nih. nggak kuat kan, panas kan. Ada tamu, ada tamu. Aku tamu. Alasannya Ada tamu, Pak Gerambak. kalau nggak ada tamu sholat ya udah. Di training kitanya. Dikirain dikeroyok, padahal enggak. Apa ungkapan gue? Jadi dinamika suara yang seolah-olah menegaskan kejujuran dan kebijaksanaan sampai Kang Maman tertarik. Ini gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar, ini orang-orang tegas kan begitu. Tapi ya Itu seakan-akan nada tinggi yang kadang kenceng, kadang lirih, kadang berbisik, kadang itu seakan-akan menegaskan kejujuran dan kebijaksanaan, Pak. Padahal bisa jadi hanya aktor yang sedang berakting. Penonton otomatis apa? Memikirkan kritisnya gitu, memarkirkan. Artinya sudah hilang, Pak, yang tadinya mau mengkritisi tertarik sama intonasi gitu loh. Karena merasa sang penceramah begitu khusyuk dan berwibawa padahal sedang berdusta. Itu loh, makanya ya Allah, ampunilah Bang Albert ya Allah, Bang Albert Stone. Bang Albert siapa namanya? Albert Shironi. Semoga diampuni dosa-dosanya. Gitu. Kesimpulannya apa? Nada tinggi itu mengalihkan fokus pendengar, menutupi keraguan dan kegugupan, kemudian mendramatisasi argumen, kemudian mengelabui audien agar tak menelisik lubang logika. Makanya rata-rata muhibin logikanya kena semua. Logikanya nggak berfungsi semua, Pak. Ayo ya, ayo habis. Itu ya. Sekarang yang belum kita bahas, kenapa suka membawa tongkat? Iya. Kang Ramba. Bebas. Monggo. Aduh, sakit saya. Sakit tenggorokan saya. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa saya bukan hibah, tapi saya menyuarakan fakta. Mereka aja menyuarakan kebohongan aja nyampe ditekan-tekan tenggorokan ya, Kang. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Amin. Aduh, coba siapa yang punya pendapat? Kenapa mereka suka bawa tongkat? Silahkan. Ya, kayaknya sih biar lebih berwibawa gitu dan bisa menguasai medan kan ini. Kalau wibawanya keluar kan orang-orang itu pada percaya tuh. tongkat itu ujung-ujungnya lelang. Ada beberapa golongan yang suka membawa tongkat. Salah satunya ini yang diketik Raihan ini, ciri khas pengemis. Ini pinter loh ini Raihan ini, sudah bisa menebak gitu. Bener emang. Lihat aja tuh di jalan-jalan lampu merah itu kan pada bawa tongkat, pada bawa apa. Itu kan hanya apa namanya? Hanya ini saja. Itu bener itu Raihan itu. Saya tanyakan lagi Sama kan tadi coba.
narasi Panglima Badari itu katanya tongkatnya bisa berdiri ya. Tongkat yang mana itu? Nah, yang saya tanyakan itu mana itu? Itu Yang bisa tongkat- berdiri sendiri. Itu mah tongkat singgol modot itu. Gitu loh ya. Jadi mereka ini menjadikan tongkat ya, ini tongkat ya. Tongkat itu mereka jadikan sebagai alat distraksi visual. Kenapa? Sehingga audien atau orang lain itu akan fokus kepada tongkat yang di tangan. Perhatiannya tertuju ke situ, Pak. Itu loh. Apalagi kalau diayunkan begini, minta foto semua itu. Nah, artinya apa? Artinya sehingga gestur tangan yang gugup ya, orang itu kalau gugup kan kelihatan. Gitu. Nah, gerakan mikro ya, tremor saat berbohong bisa tertutupi. Tujuannya itu, Pak. Jadi gugupnya itu dikendalikan oleh tongkat gitu loh. Hampir sama kayak kacamata Ki ya. Hampir sama, Pak. Hampir sama. Kalau mereka nggak bawa tongkat malah gini-gini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi, kan dia lucu loh. Tremor. Jadi tongkatnya India itu buat nyerampangin jamaah, nggak ngei sumbangan. Dan satu lagi, kenapa sering bawa tongkat? Itu menyembunyikan gerakan tangan yang mengkhianati. Itu loh. Tongkat yang tengah cara pegangnya khusus. Jangan jelek-jelek, nggak mau saya. Jangan bahas yang jelek-jelek. Jaga perdamaian, jaga kesatuan. Yai, mereka kok pakai udeng-udeng, kenapa Yai ya? Itu pakai udeng-udeng. Soalnya ini, Pak, kepalanya nggak kuat kalau nggak diudeng-udeng nih, Pak. Nanti kita bahas ya kenapa harus pakai imamah gitu. Nah, itulah. Ayo monggo Yai, dibahas lagi. Pelajaran banget tuh buat kita. Gitu loh. Dan termasuk tongkat itu, Pak ya, tongkat. Tongkat ini juga menciptakan jarak fisik dan psikologis. Itu seakan-akan ada jarak gitu. Tongkat itu sebagai perisai, tongkat juga sebagai simbolis. Sehingga apa? Pendengar merasa ada penghalang dengan tongkatnya itu. Itu. Dan akhirnya apa? Membuat ini ya, membuat mereka itu sulit membaca